Oke. Apa sudah terlihat di Sudah, layar Sudah, Pak. handphone atau laptop Pak. masing-masing sudah ya? Oke. Jadi judul mata kuliah ini itu keuangan berbasis teknologi ya. Namanya saja keuangan berbasis teknologi, berarti ada dua unsur. Jadi sebelum saya masuk lebih jauh, mungkin saya terangkan dulu ya, ini mata kuliah yang baru ada di tahun 2021 ini. Ya. Jadi mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah pilihan. Jadi namanya saja pilihan itu kan berarti Anda tidak wajib ya, mata kuliah pilihan itu Anda berarti tidak wajib harus mengambil mata kuliah ini. Namanya memilih kan bebas ya. Dan mata kuliah ini itu sebenarnya muncul karena yang pertama kita melihat perkembangan perkembangan yang terjadi ya, khususnya di finance atau terkait manajemen keuangan itu sangat banyak ya perubahan-perubahan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada sektor keuangan atau manajemen keuangan. Dan kita melihat bahwa dan juga namanya perubahan kurikulum itu kan prosesnya panjang ya, bukan hanya 1-2 hari atau 1 bulan 2 bulan saja, tapi itu proses yang panjang sehingga kita akhirnya memunculkan satu mata kuliah baru yang sifatnya pilihan untuk anak-anak yang atau mahasiswa yang tertarik dengan finance ya, yaitu keuangan berbasis teknologi ini. Mata kuliah ini itu sebenarnya ada dua unsur ya. Kalau kita lihat ada unsur finance-nya atau manajemen keuangannya dan juga ada unsur teknologinya. Nah, kemudian mata kuliah ini sebenarnya kalau kita mau tarik-tarik, ini kita hubungkan bisa dengan kalau dulu mata kuliah sains teknologi dan bisnis itu kan ada dan akhirnya dia hilang dan kita pikir teknologi atau perkembangan IPEX itu tidak hanya kita tidak mau bicara dalam konteks umum, tapi kita mau bicara dalam konteks fungsi-fungsi manajemen secara spesifik ya. Dan oleh karena itu saya pikir mata kuliah keuangan berbasis teknologi ini salah satu mata kuliah yang hadir untuk menjawab tantangan-tantangan yang ada. Apalagi sekarang kita lihat perkembangan teknologi itu kan cepat sekali ya. Di masa pandemi, di masa pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan negara-negara maju, negara-negara berkembang itu bersaing dan saya pikir ini mata kuliah yang cocok dan sangat applicable, sangat cocok dengan karakter Anda ya yang juga menyukai dengan basis teknologi yang kuat dan juga kita bahas bagaimana keuangan berbasis teknologi ini menjadi satu area yang menarik gitu ya. Dan ini tentunya bisa sangat membantu Anda ketika Anda ingin menyusun nantinya ya. Kalau Anda mengangkat topik finance itu kan rata-rata sudah jenuh gitu ya. Kalau Anda lihat bimbingan-bimbingan kalau di ujian skripsi atau di ujian proposal itu kan keuangan ini topiknya seputar itu ya. Hadirnya pandemi itu menambah sedikit perubahan yang terjadi, tapi saya pikir tidak banyak dan area keuangan berbasis teknologi ini menjadi menarik untuk kita kupas ya selama 1 semester ke depan dan bagi mahasiswa yang sudah ambil skripsi semester ini atau yang akan skripsi semester depan atau masih kalau memang masih belum dan tertarik untuk angkat ini menjadi hal yang menarik untuk Anda bahas ya. Tapi bukan hanya kuliah saja Anda mengerti, tidak, tentunya harus didukung juga dengan Anda sering baca ya, Anda sering mencari literatur-literatur yang terkait sehingga menambah wawasan Anda terkait keuangan berbasis teknologi ini. Oke, itu sekedar di awal dan kalau Anda lihat kode mata kuliah saya lupa ya cantumkan.
karena ada sedikit tragedi ya, jadi aduh saya lupa taruh kodenya. Saya lupa kode, ada yang bisa cek kode mata kuliah ini apa ya? MAN 21 ya. MAN 21 kalau tidak salah 4 sekian-sekian ya belakangnya itu. Coba ada yang bisa cek KST-nya? 410, Pak. 410. Oke. MAN 21 410 ya. Nah, ada yang tahu artinya itu sebenarnya kode kita yang lama cuman ditambah 21 ya. Dan yang belakangnya prinsipnya sama. Jadi kode MAN itu sebenarnya punya makna yang sama ya dengan sebelumnya, bahwa mata kuliah ini disajikan di program studi manajemen. 21 itu menunjukkan kurikulum. Jadi kalau dulu ada MAN saja, itu berarti kurikulum terakhir kita pakai itu 2016. Tapi kalau Anda kodenya MAN 21 itu menunjukkan program studi manajemen dan mata kuliah kurikulum 2021 yang sah dipakai atau resmi dipakai per 1 September 2021 ini. Kemudian 401 ya? 401 ya? Belakang atau 410? 410, Pak. 410. Ya, 4 itu sebenarnya menunjukkan di tahun keempat. Jadi ini mata kuliah arasnya aras dewa ya, aras terakhir ini, aras mata kuliah di level terakhir. Sehingga saya selalu bilang ya, bahwa mahasiswa yang melompat dari bawah ke atas itu saya tidak bisa menyesuaikan dengan level Anda yang di bawah. Tapi Anda yang dari bawah itu harus menyesuaikan dengan level yang ada di atas. Ya, jadi keuangan berbasis teknologi ini 4 itu menunjukkan disajikan di tahun keempat. Ya, lebih tepat di semester ke-7 sekarang ini ya. Bisa 7 ataupun 8 tahun keempat kan itu. Namanya pilihan, dia fleksibel, bisa ada di genap atau bisa ada di ganjil. Seperti itu. Kemudian yang bawa mata kuliah ini itu saya sendiri, saya pikir tidak perlu perkenalan panjang lebar ya. Karena Anda sudah tahu saya relatif bukan maba, ya, bukan mahasiswa baru yang perlu kenal saya lebih dalam. Jadi saya tidak perlu banyak memperkenalkan. Anda sudah tahu juga apa yang akan terjadi selama 1 semester ke depan itu sudah saya rancang semuanya, dan saya pikir perkenalan terhadap saya punya diri kita skip aja ya. Atau ada yang belum kenal saya di kelas ini? Sudah kenal, Pak. Oh, sudah kenal ya? Baik. Sudah. Kalau sudah mengenal saya secara Belum, personal. Pak. Perkenalan, Pak. Oh, Yanwar belum kenal saya nih. Sama saya juga. Belum, Pak. Saya baru ambil ini semester, nak. Oh, oke. Ya, saya pikir KRS Anda tertera dengan jelas ya, nama pengajar dari statistik gitu ya. Jadi bukan hal yang baru Anda kenal saya. Masa kodenya begitu, secara personal tidak kenal saya itu terlalu gitu. Bukan menyombongkan diri, tapi saya pikir anak level atas harus tahu saya gitu. Apalagi Anda yang tertarik dengan finance itu harus belajar finance itu ukur kuat, dan saya tentu belajar mengajar finance itu ada di finance, jadi Anda akan berhubungan dengan saya sebagai entah pembimbing ataupun penguji Anda di skripsi nanti ya. Gitu Yanwar, begitu Jorgi. Ya, Kita Pak. masuk ke selanjutnya. Siap, visi Pak. misi ya. Habis kurang. Oke, visi misi. Jadi ya ini kewajiban kami ya di awal, apalagi kita ini mengalami perubahan terutama di fakultas, kemudian visi misi di universitas juga ada sedikit perubahan, tapi saya pikir arah dan tujuan dan mimpinya itu masih tetap sama ya, tidak jauh berbeda. Itu hanya saja kita tetap perlu menerangkan sehingga Anda tidak keliru atau tidak salah terhadap visi misi. Oke, saya akan terangkan dari universitas dulu. Ya, ini saya pikir kalian sudah, kalau ikut ada kuliah pagi sebelumnya atau kuliah siang ini sebelumnya, saya pikir
Ini bukan hal yang baru ya, pasti semua dosen-dosen itu selalu melakukan sosialisasi visi misi dari universitas, fakultas, dan program studi di awal perkuliahan. Saya pikir keuangan berbasis teknologi juga akan sama, saya akan jelaskan visi misi. Ya, yang pertama visi dari dan misi dari Universitas Kristen Wiraucana Sumba ataupun Krishna Sumba menjadi lebih singkat ya, lebih pendek, sehingga kita mungkin jauh lebih mudah untuk mengingatnya. Kalau Anda juga ikut ibadah tadi pagi, Pak Rektor juga membuka perkuliahan semester ini dengan kata-kata yang ada di visi. Ya. Jadi visinya Unkriswina adalah menjadi universitas unggul berlandaskan semangat kewirausahaan dan nilai-nilai Kristiani. Jadi jelas di situ Unkriswina ingin menjadi unggul. Kalau sudah unggul, ya ingin menjadi unggul, maka dampaknya atau efeknya ya mahasiswanya, dosennya juga, semua yang ada menjadi bagian dari Unkriswina itu harus unggul. Termasuk Anda juga menjadi mahasiswa yang unggul. Kita akan mencetak ya para sarjana, ya, terutama sarjana ekonomi ya, di bidang manajemen atau bisnis ini yang memiliki keunggulan. Itu. Nah, keunggulan yang kita maksud itu pasti ada definisinya ya. Sesuatu yang unggul itu kan lebih ya. Ada sesuatu yang plus, ada sesuatu yang unggul, ada sesuatu yang lebih dalam diri mahasiswa atau dalam diri Anda, tentu yang kita harapkan setelah Anda selesai dari Unkriswina. Kemudian ada dua landasan di situ yang kita garis bawahi, yaitu punya semangat kewirausahaan dan nilai-nilai Kristiani. Ya, semangat kewirausahaan ini saya pikir bukan hal yang baru ya. Anda sudah mengenal kewirausahaan itu sejak mata kuliah dasar dulu, dan saya pikir sampai ke beberapa mata kuliah dan sampai detik ini Anda sudah minimal mengenal yang dimaksud dengan semangat kewirausahaan. Nah, kita tidak mau kewirausahaan itu hanya jadi slogan, tapi kita mau semangat kewirausahaan itu ada dalam diri Anda. Ciri-cirinya apa sih Pak kalau semangat kewirausahaan itu? Ya, dia pantang menyerah, orang yang take a risk gitu ya, mengambil resiko gitu. Orang yang bulet ya, orang yang rajin, orang yang punya semangat entrepreneur itu orang yang pantang mundur seperti itu. Jadi kami juga berharap mahasiswa kita itu unggul yang punya semangat kewirausahaan tadi, punya karakteristik ya dari semangat kewirausahaan. Terus juga selain berlandaskan semangat kewirausahaan, ya nilai-nilai Kristiani juga. Jadi bukan menjadikan Anda orang Kristen, tidak ya, tapi nilai-nilai Kristiani yang dimaksud ini ya kasih tadi. Jadi ya peduli dengan lingkungan, peduli dengan sesama kita, peduli dengan teman kita, ya care, dan banyak ya prinsip-prinsip kasih yang kita juga perlu tanamkan dalam diri kita masing-masing. Memang kalau kita tarik lebih operasional, memang gimana sih mewujudkan visi ini? Ya saya pikir dengan pendidikan dan pengajaran, salah satu bentuk yang kita lakukan di bagian Tridharma ini, itu kita bisa bentuk ya untuk menjadi unggul yang berlandaskan semangat kewirausahaan dan nilai-nilai Kristiani. Itu visi. Untuk misinya itu ada 4 ya. Untuk misinya ada 4, dasarnya masih sama, Tridharma perguruan tinggi ya, yaitu pendidikan pengajaran ya, penelitian pengabdian masyarakat. Saya pikir itu masih menjadi hal yang standar ya, dilakukan oleh satu universitas ya atau perguruan tinggi di Indonesia, termasuk di Unkriswina. Sehingga misi kita untuk mewujudkan misi kita ini atau misi Unkriswina ini untuk mewujudkan visinya itu ya ada 4 ini. 1 dan 2 itu ya itu tadi bagian dari Tridharma ya. Yang kita lakukan saat ini di kelas ini yaitu ya melakukan penjabaran dari visi kita, yaitu misi yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Yang kedua itu penelitian dan pengabdian masyarakat. Ini nanti juga Anda akan lewati. Saya pikir kalau pengabdian mungkin sudah ya Anda lakukan kemarin waktu KKN ya, bagi mahasiswa yang sudah
melewati kuliah kerja nyata. Ya. Tapi kalau belum, ya nanti Anda akan melewati. Kemudian kita juga akan riset ya, melakukan penelitian, dan itu juga wajib, bukan hanya untuk dosen, ada juga sebagai mahasiswa juga melakukan itu. Terus ketiga itu ya melakukan kerjasama. Saya pikir perguruan tinggi yang baik, universitas yang baik, atau Unkriswina ingin menjadi lebih baik, ya tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu sinergi ya, kerjasama dengan dengan pihak-pihak eksternal untuk supaya bisa sinergi dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma. Karena apalagi sekarang kita di 1 September kemarin dengan launchingnya kurikulum 2021, itu kita juga secara resmi menggunakan atau melaunching juga MBKM ya, atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka di kampus Unkriswina Sumba. Artinya kita juga mendukung program pemerintah untuk melakukan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi mahasiswa punya kemerdekaan. Cuman sayangnya Anda kan yang di atas ini semester 7 atau semester 7, 9 dan seterusnya ke atas itu relatif Anda mungkin tidak akan lagi merasakan MBKM ya, karena Anda sudah ada di akhir. Mungkin angkatan semester angkatan berapa ya, 2018, 19 itu yang akan jauh merasakan. Kenapa saya bilang tidak? Karena Anda kan rata-rata sudah berada di ujung ya, sehingga SKS Anda sudah terpenuhi, sehingga mau merdeka belajar agak sulit. Kemudian misi yang ketiga, melaksanakan tata kelola universitas yang unggul, luhur, pelopor teladan, dan berani. Ini saya pikir juga prinsip good governance itu juga, atau tata kelola universitas yang unggul, luhur, pelopor teladan, dan berani juga perlu kita terapkan. Ya, tetap perlu diterapkan. Jadi Anda saya harap di kelas ini ya, jangan mencontohi para pendahulu kalian yang lulus lambat-lambat ya. Anda harus punya satu target, punya satu misi untuk bisa lulus tepat pada waktunya, ya. Kemudian kita turun ke fakultas. Kalau semester lalu saya melakukan sosialisasi visi dan misi dari FIS, Fakultas Ilmu Sosial, tapi kali ini FIS itu sudah tidak ada lagi. Kita sudah menjadi Fakultas Ekonomi, Bisnis, dan Humaniora, atau kita singkat dengan FEPH. Jadi kita sudah hanya 3 prodi saja ya, yang awalnya 5 kita, karena 2 pendidikan sudah mekar istilahnya, bukan mekar ya, sudah ada fakultas sendiri, sehingga kita tidak gabung lagi bersama 2 pendidikan itu ya. Kita sendiri, visinya masih sama dalam artian semangatnya ya, atau rohnya itu masih serupa atau masih sama ya, di mana visinya itu menjadi fakultas yang unggul dan profesional di bidang ekonomi, bisnis, dan humaniora dalam pengembangan SDM yang berjiwa wirausaha dan dilandasi nilai-nilai Kristen. Saya pikir sama, cuman turunannya ke arah yang lebih lebih sempit ya, karena kalau universitas dia mencakup satu universitas, visi fakultas dia mencakup satu fakultas atau unit pengelola program studi. Ya. Kemudian misinya masih sama, saya pikir tidak jauh berbeda dengan misi yang dilakukan di level universitas. Ya. Tetap ada Tridharma, kemudian kerjasama kemitraan untuk membangun jejaring dan juga melaksanakan tata kelola fakultas. Ya. Saya pikir ini nafasnya masih sama, rohnya masih sama, bentuknya juga tidak jauh berbeda. Ya. Kemudian di visi, saya pikir juga di manajemen untuk diturunkan dengan bentuk visi dan misi juga punya bentuk yang sama, ya, tidak tidak jauh berbeda ya dengan apa yang menjadi visi yang diinginkan atau misi yang diinginkan dalam universitas, fakultas, dan juga program studi. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Visi misi universitas, fakultas, dan
universitas, fakultas, dan prodi. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Halo? Ini pada tidur semua ya? Mendengar visi misi ini kayaknya tidur semua. Sebentar tidak tidur pas saya bilang tes kecil lah, itu mata keangkat semua. Kayaknya tidak Oke, ada, jelas Pak. ini? Oh, Jelas, oke. Pak. Baiklah. Kayaknya ini berat ya mau diprotes ini soalnya penuh dengan ini juga bukan tiba-tiba muncul ya, itu penuh proses yang panjang. Oke, sebelum kita lanjut mungkin saya pilih ketua kelas dulu ya, karena dia akan membantu saya dalam proses ke depan selama 1 semester ke depan. Kira-kira ada yang ajukan diri atau saya pilih saya? Kayak dia punya kandidat ada di sini. Saya pilih saja kok atau kita Boleh, mau Pak. demokrasi? Dipilih aja boleh, Pak. Oke. Saya pilih Sufri. Pak ini, Pak ini kayak bias ya. Ya iya, karena Sufri sudah terbukti dan teruji menjadi ketua kelas saya di masa pandemi COVID. Jadi Sufri, tugas pertama, kau masih tahu saya punya password dan saya punya akun untuk portal, masih bisa diakses. Jadi tolonglah akses pertama hari ini ya. Tolong di presensi. Terima kasih Ibu Ketua Kelas. Mohon maaf yang tidak terpilih jadi Ketua Kelas di masa pandemi ini. Saya Pak, kita mengubah. mengerti Jordan Sufri, Pak. Dia aktif dia, nah, jadi kita senang, Pak. Iya, soalnya Anda itu sekarang itu harus pintar berkolaborasi dengan dosen. Ya, Sufri ini salah satu mahasiswa yang sangat bisa diajak kolaborasi. Tapi ribet ya Sufri ya kalau kolaborasi dengan Pak Inyo ya. Dengan saya ya. Ribet tapi hasilnya memuaskan. Tapi memuaskan. Ya, nanti Jorgi kan anak keuangan juga ya. Saya pikir marketing sih, jadi pikirnya konsentrasi suka dengan marketing. Tapi it's okay ya. Ada bisa berkolaborasi di salah satu poin yang diakreditasi itu salah satu penilaiannya seberapa besar kolaborasi dosen pada penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan mahasiswa dampingan saya di riset itu kemarin kita sudah buat paper ya. Itu ada Sufri, ada Amin, kemarin siapa lagi ya? Ada si Astin. Astin ada sini ya? Astin? Ada, Pak. Jangan lupa tanggal 21 Oktober ya. 20 dan 21 Oktober, saya lupa tanggalnya. Itu kita akan presentasi di International Conference ya. Yang lain harus semangat. Yang lain harus semangat, terpacu juga biar bisa sama kayak kawan-kawan yang lain bisa tampil di ajang internasional maupun di ajang nasional ya. Gitu. Oke, kita bisa lanjut ya. Halo? Bisa Pak. Respon dong. Oke. Lanjut, Pak. Oke. Ya sebelum bahas RPS saya jelaskan sedikit. Nanti di RPS kita akan jelaskan hal-hal ini ya. Saya akan terangkan lebih detail, tapi permohonan maaf saya sebelumnya, RPS saya ini sebenarnya sudah selesai. Tapi ada permasalahan dengan hard disk saya. Jadi kemarin itu data di hard disk saya itu lewat semua ya. Jadi saya harus buat ulang. Tapi minimal sebentar saya akan terangkan intinya dulu ya. Intinya dulu, tapi capaian pembelajaran dan sub-subnya itu sampai ke CPMK itu sudah cukup lengkap ya, sangat lengkap saya detailkan. Nah, ini mungkin yang perlu Anda catat ya, apa saja sih isi yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Jadi 6 pertemuan harusnya 7 ya, 7. Sorry. 7 bukan 6 ya.
Oke, di 7 pertemuan awal sebelum kita EAS, sekarang namanya ya. Oh, sorry. UAS ini. Ini yang setelah ujian evaluasi. Enggak, sorry. Ini sekarang tidak ada istilah lagi ujian ya, tapi namanya evaluasi. Jadi kita sesuai dengan MBKM itu, semangat Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kita tidak menyebutnya lagi dengan ujian tengah atau ujian akhir. Jadi kita lebih menyebutnya dengan evaluasi tengah semester atau evaluasi akhir semester. Di 7 pertemuan tatap muka awal, nanti kita setelah saya jelaskan tentang visi misi dan RPS di awal ini, nanti saya akan masuk dengan pendahuluan ya. Pasti kalau dengan saya itu kuliah pendahuluan tidak mungkin hanya habis RPS selesai, tapi saya minimal kasih panas ya. Kayak kadang kita terlalu lama libur ya. Ada kalau tidak salah 2 bulan ya. 2 bulan ya libur ya. 1 bulan. Berapa bulan? 2 bulan, Pak. Oke, 2 bulan libur itu kan otak mungkin kerjanya main gitu. Anda main kemudian jalan-jalan gitu. Nah, sekarang on the track kembali kan kadang perlu pemanasan ya. Jadi di awal itu saya tidak buang-buang waktu untuk kita hanya RPS saja atau hanya sosialisasi visi misi atau bincang-bincang tidak jelas, tapi kita sudah mulai dengan apa sih itu keuangan berbasis teknologi itu apa sih? Gitu. Nanti akan saya terangkan ya dengan ada tes sedikit, tapi tes ini saya tidak terlalu pakai ya karena di dalam RPS saya nanti tidak ada bentuk tes itu saya coba hindari. Yang pertama, kalau Anda tanya kenapa saya tidak suka tes ya, ini di masa pandemi atau kuliah kita bentuk online begini ini kan agak susah juga ya kalau kita kalau kita tes ya, karena pakai media-media yang saya pikir agak setengah mati atau kesulitan, sehingga saya lebih suka kita bentuknya itu lebih tugas ya. Saya rancang tugas. Memang syukurnya Anda tugas itu baru ada nanti di pertemuan kedua. Memang di pertemuan pertama belum ada tugas, dan itu tugasnya juga tidak sebanyak pertemuan. Memang ada beberapa yang saya lebih fokus tugasnya sesuai dengan capaian capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. Kemudian di pertemuan minggu depan itu kita bahas tentang evolusi industri layanan keuangan. Kemudian itu 2 sesi ya, makanya di situ kayak Anda hanya 6 hal yang kita bahas, tapi di evolusi itu kita tidak hanya bahas 1 pertemuan, tapi dia butuh 2 pertemuan untuk bahas soal itu. Lalu ada pembentukan ulang industri layanan keuangan, disrupsi teknologi, the state of fintech globally ya, sampai ke inkubasi fintech dan tahap awal pendanaan. Jadi ini 6 hal atau 6 poin besar, 6 materi besar yang kita akan bahas sebelum kita evaluasi tengah semester, atau dulu kalian kenal dengan ujian tengah semester. Ya, jadi kenapa diganti Pak menjadi evaluasi tengah semester itu? Karena kita mengikuti MBKM ya. Karena MBKM itu dia tidak bentuk ujian lagi, tapi lebih evaluasi. Gitu. Kemudian setelah UTS gitu atau evaluasi tengah semester yang bentuk MBKM sekarang, kita akan bahas lebih spesifik soal case-case yang terjadi di fintech, misalnya industri 4.0 gitu ya, 4.0 gitu ya, 4.0, kemudian ada model bisnis Canva dan asuransi 4.0. Ini salah satu isu yang menarik juga ya di fintech ya. Nanti saya coba menyajikan case-case di asuransi itu bagaimana mereka menerapkan teknologi dalam bisnis asuransi. Kemudian saya juga itu ada bukunya sendiri ya, industri 4.0 dan dihubungkan dengan asuransi. Saya pikir satu hal yang bagus dan menarik untuk kita bahas di fintech, kelas fintech atau keuangan berbasis teknologi ini.
Kemudian ada materi tentang industri 5.0 dan banking 5.0. Ya, ini juga salah satu case. Jadi dia mirip dengan asuransi, tapi mereka menyebutnya mereka sudah ada di level 5.0. Nah, itu seperti apa? Ada model bisnisnya juga pada banking 5.0 tadi, itu kita akan kupas tuntas di situ. Jadi setelah evaluasi tengah semester itu kita hanya 6 sesi, ada yang 2 nanti industri 4.0 itu yang akan kita bahas 2 sesi karena dia materinya saya lihat cukup panjang, cukup lama, itu kita akan bahas 2 sesi di situ, ya 2 pertemuan maksud saya. Dan sisa yang lainnya itu kita satu-satu pertemuan lalu kita evaluasi akhir semester. Nah, kemudian evaluasi tengah semester di situ saya lebih fokusnya bentuknya nanti evaluasi tengah semester kita itu nanti saya belum selesai sih, tapi saya coba rancang kita punya satu case ya. Jadi nanti saya kasih kasus-kasus ya, satu kasus per kelompok. Nanti kita coba untuk memberikan solusi terhadap kasus-kasus yang kita temukan. Nanti secara teknisnya akan saya atur itu evaluasi tengah semester. Nah, kira-kira ada yang tahu apa yang terjadi dengan ujian akhir semesternya? Atau yang kita sebut dengan EAS sekarang, evaluasi akhir semester. Belum tahu, Pak. Belum tahu. Jadi Anda kira-kira tidak punya bayangan sama sekali ya? Jadi di Tidak punya, akhir, Pak. Oh, tidak punya bayangan. Oke. Memang saya belum merampungkannya, tapi itu juga kerjanya adalah kalau di evaluasi tengah semester adalah studi kasus. Kalau di evaluasi akhir semester itu lebih ke project. Ya, jadi ada project yang Anda harus kerjakan secara individu, ya, soal keuangan berbasis teknologi atau fintech. Ya, jadi ada project yang Anda harus kerjakan dan itu membutuhkan pengetahuan dan keterampilan Anda, ya. Nanti bentuknya seperti apa nanti saya akan terangkan ya. Paling tidak ya 1 bulan sebelum kita evaluasi akhir semester saya akan terangkan bentuk evaluasi akhir semester kita. Tapi paling tidak dapat gambaran ya kuliah ini bentuknya seperti apa. Sampai di sini bisa dipahami dulu atau ada yang mau bertanya soal apa? Memang ini saya akan bahas di RPS, tapi itu tadi saya bilang ya, saya punya hard disk yang isi RPS yang sudah jadi, itu tiba-tiba hard disk saya tidak kedetek ya, dan saya harus buat itu baru terjadi tadi malam ya. Jadi saya tidak mau lewat, sudah kita tidak bisa mundur ke belakang, tapi paling tidak gambarannya ini sebelum saya terangkan ke RPS nanti yang saya sudah buat ya. Memang tidak belum detail ya sampai ke rancangan tugas karena saya tidak sanggup ya, baru kemarin 1 hari, saya pikir tidak mudah untuk mengerjakan. Tapi paling tidak nanti Anda dapat gambarannya. Sampai di sini untuk bentuk perkuliahan di selama 1 semester ke depan Anda akan dapat gambaran seperti ini. Sudah paham belum? Halo? Apa jaringan saya putus? Sudah, Pak. Cukup jelas. Bisa ya? Cukup jelas ya? Walaupun Tidak, Pak. Cukup jelas, Pak. Walaupun di awang-awang ya, ini apa ini keuangan berbasis teknologinya apa gitu ya. Nanti sebentar seiring berjalannya perkuliahan saya pikir Anda pasti paham juga pasti. Oke, di RPS saya buka sedikit RPS-nya yang minimal sampai ke CP-CP-nya ya, CPL atau CPMK sama sub CPMK minimal Anda kuasai juga ya, tahu juga. Karena tragedi ini terjadi, bikin cukup saya stres juga, tapi ya sudah, kita tidak bisa mundur ke belakang. Oke, bisa dilihat di layar Bisa, masing-masing. Pak. Bisa, Pak. Oke.
Di Bisa, situ Pak. nanti Anda tinggal besarkan saja kalau Anda mau baca, tapi CPL kita yang pasti lengkap ya, ada 4. Jadi ada sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan keterampilan khusus ya. Jadi CPL-nya di sikap itu ada 1, di keterampilan umum 1, pengetahuannya 2, keterampilan khususnya 2. Itu Anda bisa baca sendiri, ini lebih umum ya. Jadi ini pahalin 1, 2, 4, 6 capaian ini itu yang diinginkan program studi ada di kalian. Jadi kalian setelah menempuh perkuliahan keuangan berbasis teknologi ini, secara sikap Anda ya memiliki sikap etis, estetis, komunikatif, adaptif, dan apresiatif. Secara keterampilan umum Anda mampu mengkaji implikasi pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dan seterusnya, Anda bisa baca. Pengetahuan ada 2, Anda menguasai konsep teoritis, metode, dan perangkat analisis fungsi manajemen dan juga fungsi organisasi pada berbagai jenis organisasi, terutama yang berhubungan dengan vintage ya. Dan tadi ya, saya mengharapkan juga evaluasi akhir semester itu Anda bisa menguasai teknologi di bidang manajemen, teknik lobby, dan model kemitraan bisnis. Jadi lebih saya titikkannya menguasai teknologi di bidang manajemen. Makanya saya bilang nanti ada proyek yang Anda harus kerjakan. Untuk di keterampilan khusus ada 2, yaitu mampu merumuskan fungsi manajemen ya pada level operasional di berbagai tipe organisasi, dan juga mampu melakukan kajian empirik dan pemodelan dengan menggunakan metode ilmiah pada berbagai tipe organisasi. Jadi ini 6 hal yang diinginkan ya. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK-nya ada 3. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam manajemen keuangan. Tapi kita mungkin ilmu pengetahuannya kita tidak terlalu sorot, kita mungkin yang titik tekannya ke teknologi dalam manajemen keuangan. Kemudian yang kedua itu mahasiswa mampu memahami analisis fungsi manajemen dan fungsi organisasi dalam konteks penggunaan teknologi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu melihat kajian empiris dalam manajemen keuangan berbasis teknologi. Ada 3 CPMK, kemudian subnya ada 4. Yang pertama Anda memahami konsep dasar tentang keuangan berbasis teknologi. Typo lagi. Kemudian juga yang kedua, subnya itu Anda mampu memahami evolusi vintage. Ini evolusi vintage ini panjang ya, mulai dari nanti kita bahas tentang khusus evolusi vintage, kemudian nanti ada kita bahas tentang disrupsi teknologi dan seterusnya. Kemudian kita akan bahas juga tentang industri 4.0 dan hubungannya dengan vintage tadi. Nanti contohnya ada satu buku itu, case-nya kita bahas dari asuransi. Kemudian yang keempat itu adalah terkait industri 5.0 yang dihubungkan dengan konteks vintage nanti itu adalah bank ya. Bagaimana industri 5.0 yang dihubungkan dengan sistem perbankan ya. Oke, saya pikir itu capaian-capaian yang saya inginkan. Nanti tugas saya coba kerja cepat, saya rampungkan dalam minggu ini. Nanti saya sudah bisa share. Tapi tugas memang di pertemuan pertama ini memang tidak ada tugas ya. Itu relatif juga 16 pertemuan itu paling tugasnya kalau tidak salah 8 ya. Nanti itu saya akan upload ke Google Classroom ya, sehingga Anda bisa lihat di Classroom. Oke? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Saya persilahkan. Atau saya lanjut ke nilai? Saya lanjut ke nilai dulu? Lanjut, Pak. Iya, Pak, lanjut ke nilai, Pak. Oke, nilainya saya pikir saya masih sama, menggunakan sistem yang sama dengan gaya mata kuliah sebelum-sebelumnya, gabungan PAP dan PAN ya. Aduh, ini kok 8 sih, harusnya 80. Oke. PAP dan PAN, nilai A dan nilai D serta E yang saya patok. Kalau nilai A itu di atas 80, saya pikir ini standar ya untuk satu mata kuliah. Tapi ya tergantung kesepakatan Anda. Kalau Anda rasa terlalu tinggi, silakan turunkan.
Kemudian nilai D dan nilai E juga saya patok. D-nya saya patok 25 sampai 30. Kemudian nilai E saya patok di bawah 24. Sisa nilai di tengah ya mengikuti distribusi normal. Kemudian penilaian ada 3 unsur tadi. Tugas 70%. Ya, saya anggap dia menjadi bagian terpenting dalam kegiatan proses pembelajaran kita. Kemudian evaluasi tengah semester yang studi kasus tadi 15%, dan evaluasi akhir semester tadi yang proyeknya itu sistemnya Anda harus presentasinya adalah sebesar 15%. Gitu. Oke. Sejauh ini Anda sepakat dengan sistem penilaian ini? Sepakat, Pak. Yang lain? Sepakat, Pak. Ya, 2 orang. Baru 2 orang ini. Ada Ya, sekian sepakat, Pak. makhluk. Ya, Pak. Sepakat, Pak. Jangan emosi. Sepakat, Nah. Pak. Sepakat, Pak. Kamu tidak mau ini evaluasi akhir semester tinggi, tidak? Tidak mau, Pak. Tidak Maaf, mau, Pak. Memang kamu suka sama karakter, betul ya? Tapi yakin ini ya? Yakin ini? 100% yakin? Yakin, Pak. Baiklah. Yakin jam tugas ini memang belum rampung sih, tapi kalian yakin ya 70% ini ya? Nah, tidak mau mendengar omongan di belakang layar ya? Yakin, Pak. Hah? Yakin, Pak. Walaupun perasaan kita tidak enak sedikit. Bagaimana aja sini? Yakin tapi tidak enak. Kalau yakin. Karena saya ada terawang, ada apa-apanya nanti. Ya makanya oleh karena itu sebelum kadang kan Anda itu mengambil keputusan emosional toh. Kalau emosional kan logika kurang gitu loh. Makanya saya tanya lagi, apakah sudah sesuai atau mungkin kan kalian rasa bahwa tugas ini bahaya ini kasih naik di evaluasi akhir semester misalnya begitu. Saya hanya mau Anda mengambil keputusan dengan logika yang tepat atau ada logikanya, ada tidak terlalu main ke perasaan Anda. Itu aja sih. Tapi ya kalau satu kelas sepakat sih saya bungkus nih. Bungkus, Pak. Bungkus. Bungkus ya? Deal ya? Sip, deal. Deal, Pak. Yo, gas, Pak. Iya, baiklah. Saya senang. Saya punya mahasiswa ini sudah tahu saya jadi orang oke-oke saja. Walaupun saya bawa mereka ke hal-hal yang... Oke. Kita lanjut. Aturan perkuliahan. Ya ini kalau saya baca panjang, saya pikir ya Anda tahu saya dan... Kan sudah ada di GCR, Pak. Ya, dari ketiga baca. Ya, memang sudah ada, cuman kan kadang mahasiswa ini protes sana protes sini ya. Saya saya itu selalu transparan. Intinya saya selalu terbuka dengan semua nilai Anda. Ya, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Ya. Dan Anda juga dengan bebas untuk bertanya ke saya. Ya, yaitu tadi saking bebasnya kadang ada orang yang tidak terima, tapi ya saya tidak pernah akan mengubah itu, ya, karena prinsip visi yang kita yang terakhir itu di universitas maupun di fakultas bahwa kita harus punya tata kelola yang transparan, ya, yang akuntabel. Namanya transparan itu kan terbuka, berarti tidak untuk nilai itu saya tidak akan pernah tutupi atau hal-hal menyangkut Anda punya kelalaian tugas dan lain-lain saya tetap transparan ya. Itu. Toleransi keterlambatan 15 menit ya, kadang juga kalau 20 menit, 30 menit juga dengan alasan Anda yang masih hal-hal yang urgent ya saya okekan. Tapi kalau terlalu lewat juga ya kadang saya juga tidak terima ya. Titip tanda tangan ini juga ya memang sekarang kendalinya di Ibu Ketua kelas ya. Jadi saya harap Anda tidak ada yang menitip tanda tangan atau saya panggil nama kalau Sufri tidak masuk katakan sakit, ada yang pura-pura jawab padahal orangnya tidak ada gitu ya. Saya harap hal-hal yang
apa ya, Anda bukan mahasiswa baru lagi ya, sudah level senior ya. Middle dan senior itu kan kasih tunjuk wibawa ya ke mahasiswa bawah itu bahwa kalian itu bukan anak baru mahasiswa baru, tapi kalian orang yang sudah siap ya, untuk siap mengabdi buat Sumba Timur ya, mengabdi buat Indonesia. Asik kalau omong-omong begini, enak gitu ya. Oke, hal-hal yang lain saya pikir masih sama ya. Ya kadang mau tidur kuliah sambil rebahan juga silakan, it's okay. Tapi saya itu biasanya paling strict dengan waktu ya. Waktu itu ketepatan waktu itu saya paling cukup kaku ya. Kalau yang lain saya masih bisa fleksibel, tapi kalau untuk waktu saya tidak tahu kenapa itu saya sulit untuk fleksibel, dan kalian juga, karena saya pikir itu disiplin ya, bentuk disiplin. Karena ketika kita tepat waktu, kita mengerjakan dengan hal yang baik dan benar ya, itu berbuah baik juga. Dan jangan lupa ya, kita punya, saya pikir yang angkatan 18 itu punya kenang-kenangan tersendiri kita di mata kuliah yang sudah dihapus juga ya di kurikulum 2016 terakhir itu, di 2021 tidak muncul lagi. Saya pikir itu banyak pelajaran juga yang kita belajar ya, apalagi berhubungan dengan teknologi, berhubungan dengan sosial kita gitu ya, dengan banyak orang. Saya pikir itu menjadi satu bahan ya, bahan refleksi. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, buku nanti saya lupa tadi ya kirim. Buku itu saya punya ada 3 ya. Nanti saya kirim. Sebentar habis kelas saya kirim. Anda sudah ada yang punya buku ini? Ini buku pertama ya. Buku dari Bernardo Nicoletti ya, judulnya Banking 5.0 ya. How Vintage Will Change Traditional Bank in the New Normal Post Pandemic. Jadi ini satu buku baru tahun 2021 yang mengangkat kasus bagaimana bank melalui vintage tadi mengubah perilaku ya, perilaku tradisional ke perilaku yang ya vintage gitu. Itu buku 1. Buku 2-nya masih sama, tapi di sini ngomongnya ke arah asuransi ya. Jadi buku yang kedua ini Insurance 4.0 Benefit and Challenge of Digital Transformation. Ini juga buku yang menarik, orang yang sama tulis, dan ini bagus sekali ya untuk kita pelajari. Gitu. Terus yang terakhir, saya pikir di manajemen keuangan lalu saya pakai itu, tapi saya tidak terlalu bahas karena vintage itu kan ada di bagian terakhir dan poinnya paling sedikit saja ya, pengantar. Ini buku yang bagus dari Parag Y. Arjun Watkar, ini orang India, tapi bukunya ini bagus sekali menjelaskan bagaimana vintage itu, terutama dari sisi sejarah ya, bagaimana vintage itu bisa muncul. Dan saya pikir keuangan berbasis teknologi ini adalah tepat juga ya untuk mengangkat mata kuliah, mengangkat atau isi buku ini untuk saya jelaskan atau kalian baca juga, itu menarik. Jadi ini 3 buku yang nanti akan saya kirim ke Classroom. Anda bisa download, karena ini besar, jangan download di HP nanti hang ya. Download aja, simpan di komputer Anda atau di flash disk Anda gitu ya. Jangan Anda taruh di ini. Oke, masih jelas karena saya mau nonton putar video. Saya masih Pak, masih jelas. Ya. Jelas Pak, jelas. Sebentar saya nonton putar video. Ini video tentang vintage. Anda nonton baik-baik, saya tidak putar 2 kali video ini, dan saya akan sedikit penyegaran dengan tes sebentar. Kita tes nanti lihat waktu ya, 15 menitan. Kita tes 15 sampai 20 menit. Tapi minimal perhatikan video ini baik-baik ya. Kalau suaranya tidak terang, tapi ya tergantung, kalau jaringan Anda juga buruk ya
memang tidak jelas ya, tapi kalau jaringannya bagus saya pikir pasti akan Anda dengar dengan jelas. Oke, saya putar. Tolong tenang, jangan ada yang hidupkan suaranya biar kita bisa nonton bersama. Anda salah satu orang yang kini telah melakukan pembayaran melalui ponsel, melakukan transfer uang melalui aplikasi, maka Anda adalah salah satu dari jutaan konsumen industri besar bernilai puluhan triliun rupiah bernama fintech. Teknologi finansial atau yang sering dikenal dengan istilah fintech adalah hasil kolaborasi antara teknologi dengan keuangan yang tentunya dapat mempermudah kita dalam melakukan beragam aktivitas finansial. Mulai dari melakukan pembayaran kebutuhan sehari-hari, mendapatkan pinjaman, berinvestasi di beragam instrumen, hingga memberikan modal bagi masyarakat. Salah satu hal yang menjadi suntikan amunisi bagi fintech adalah semakin banyaknya pengguna layanan internet di Indonesia yang mencapai lebih dari 171 juta orang. Hadirnya fintech ternyata dapat menolong 92 juta jiwa masyarakat Indonesia yang sama sekali belum tersentuh layanan finansial seperti perbankan. Hasilnya ada lebih dari 74 triliun rupiah penyaluran pinjaman yang terjadi melalui fintech. Industri fintech terus berlomba untuk menarik minat konsumen, salah satunya dengan berlomba untuk mendapatkan izin usaha. Jumlah fintech terdaftar dan berizin ini juga semakin meningkat setiap tahunnya. Maraknya industri fintech yang beredar di publik juga menghadirkan beragam tantangan baru bagi pihak penyedia layanan. Salah satunya masalah kepercayaan konsumen. Tapi the biggest challenge is really to build trust dari masyarakat atau membangun kepercayaan masyarakat, kemudian melalui penetapan standar-standar industri, terutama yang terkait dengan keamanan data, kemudian kerahasiaan data, serta yang kedua yang terkait dengan edukasi masyarakat. Ada dua aspek. Yang pertama, edukasi terhadap customer, mengedukasi mereka, mengkampanyekan pentingnya menjaga kerahasiaan data mereka, kemudian juga mengedukasi mereka mengenai manfaat dan risiko fintech. Ada juga tantangan dalam framework regulasi, dalam hal ini adalah terkait dengan kita sekarang ini membutuhkan misalnya RUU PDP untuk disahkan. Jadi ada tantangan dari sisi kebutuhan regulasi yang mendukung. Ada peluang, ada tantangan. Di balik kemudahan juga perlu kewaspadaan. Salah satu hal yang sering diabaikan kita sebagai konsumen adalah asal memberikan tanda checklist setuju saat melakukan pendaftaran melalui aplikasi fintech. Pastikan kita telah membaca seluruh syarat dan ketentuan perjanjian secara teliti. Karena bisa saja ada ketentuan untuk memperbolehkan penyedia layanan mengakses data pribadi kita, seperti daftar kontak, bahkan galeri foto. Sedangkan menurut peraturan aplikasi hanya diizinkan mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Selama tahun 2019, OJK telah menerima lebih dari 49.000 aduan ataupun pertanyaan mengenai fintech. Beberapa yang menjadi topik utama adalah perilaku debt collector, legalitas layanan, dan juga keberatan denda. Sebagai regulator, OJK hanya menerima pengaduan dari fintech legal. Sedangkan aduan dari fintech ilegal akan dialihkan ke Satgas Waspada Investasi. Jadi sebelum melapor, pastikan dulu, sudah legal belum aplikasinya. Tentunya masyarakat harus dapat memahami untuk dapat menggunakan yang namanya fintech yang memang terdaftar ataupun berizin dalam otoritas yang memang berwenang. Dalam hal ini memang yang terdaftar atau berizin di OJK. Gunakan fintech yang memang legal, lalu juga ada juga prinsip yang namanya logis. Dalam berinvestasi di fintech, tentunya kita juga harus melihat nilai return atau nilai imbal hasil yang memang juga wajar. Bagi konsumen yang memang membutuhkan dana dan mereka memutuskan untuk menggunakan fasilitas pinjaman online, maka mereka juga harus dapat memahami bahwa ini sifatnya hutang dan ada kewajiban untuk membayar bunga ataupun membayar biaya lainnya secara tepat waktu. Dan kalau memang tidak akan dikenakan denda. Perubahan digital selalu terjadi dengan cepat, tapi kecepatan tidak selalu disertai dengan kesempurnaan sistem. Jadi, siap tidak siap, masa depan keuangan ada di dalam genggaman. Ini adalah Rahma, Windri Hawadis, Jakarta. Oke. Bagaimana? Videonya cukup terang,
yang jaringannya bagus. Yang jaringannya Jelas, Pak. jelas ya. Oke. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Nah, terus setelah nonton apa, Pak? Kita buat apa? Oke. Yuk kita tes yuk. Yuk tes. Yuk bisa yuk. Yuk bisa. Tesnya ada 2, nanti saya kirim linknya di room ya, di chat. Nanti Anda bisa lihat. Tapi intinya saya mau tanya 2 ini. Berdasarkan video tadi ya, bukan, saya tidak mau Anda cari di Google, Anda cari di mana, YouTube dan lain-lain, saya tidak mau. Saya mau tadi video tadi yang singkat 4 menitan tadi. Apa sih itu vintage? Atau apa sih itu keuangan berbasis teknologi gitu ya? Dalam pandangan Anda dari video tadi, ya bukan dari mana-mana. Yang kedua, berdasarkan video tadi yang kita sudah nonton, sudah tepatkah vintage ada untuk membantu kehidupan manusia atau kehidupan kita saat ini? Di 2 pertanyaan itu saya akan kirimkan link, nanti Anda tinggal isi saja nanti, ya. Sampai sini bisa dipahami tidak? Bisa tangkap tidak maksud saya? Saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Oke. Bisa, Pak. Saya Bisa, share Pak. ya. Saya share linknya. Share linknya. Bisa terbaca di kolom chat? Bisa, Pak. Bisa ya? Baik, Anda tinggal klik, masukkan nama dan NIM Anda. Nanti tinggal tekan tombol kirim kalau sudah selesai. Waktunya saya kasih ya 20 menit ya. 20 menit. Jangan panjang-panjang. Namanya tes kecil itu pendek ya, singkat, jelas, padat dan berisi gitu. Kalau ada kendala langsung kasih tahu saya, langsung di chat juga boleh, atau langsung bicara saja di room ini juga silakan. Oke, silakan 20 menit ke depan, waktu seluas-luasnya saya berikan kepada Anda semua.
Tes, tes, tes. Jadi, bagaimana? Jadi Bisa Pak, tahu? sudah Jadi bisa, Pak. Pak. Saya pakai Bisa Pak. Sudah, Pak. Oke, yang sudah tunggu ya. Siap, Pak. Oke, 5 menit lagi ya. Jam 17.55 saya tutup Google Form-nya. Jika ada yang mau sementara dengan menikmati kopi sore juga boleh ya. Snack sore boleh. Kan kita kuliah sambil apa namanya? Menikmati senja itu enak, nikmat. Ada sementara nikmati kopi sore, Pak. Iya, mantap. Tidak apa-apa. Kadang masuk itu. Anda kalau kuliah di masa pandemi ini, kalau
saya baca riset itu kan orang stres ya, tertekan karena kita harus melakukan pekerjaan yang multitaskingnya tinggi. Jadi kalau saya justru Anda silakan menikmati proses belajar dengan gaya Anda gitu loh. Ambil contoh. Saya kan kadang waktu work from home dulu itu, yang waktu kita PPKM, itu kan lebih nikmat kalau kerja sambil rebahan, tidur. Itu tuh saya kemarin sampai berapa paper itu saya bisa kerjakan itu. Asalkan pekerjaan itu sambil saya nikmati dengan gaya kerja saya kalau di rumah. Gitu. Karena ya beda ya kalau kita situasinya di kampus, kemudian kita kuliah offline kan sikapnya atau bentuknya kan pasti beda. Gitu ya. Tidak mungkin sambil tidur atau apa kan nggak mungkin. Gitu. Cuman itu tadi saya bilang, karena Anda posisinya di rumah atau di tempat yang lagi Anda lakukan sekarang ini nyaman, ya silakan lakukan dengan kenyamanan itu, gitu ya. Oke, 2 menit lagi ya. Oke. 1 menit lagi. Saya senang ini jawabannya ada yang kena ini, tepat ini. Gak usah panjang-panjang ya. Berdasarkan yang Anda dengar di video tadi. Pak, suara saya ada nggak, Bu? Kenapa? Suara saya ada nggak, Bu? Oh, ada. Dengar Otnil. Ya, Dengar jelas. Error Pak headset, Pak. Oh, lepas saja headsetnya. Jangan Iya, pakai Pak. headset. Oke, Pak. Oke. Oke, baik. Sudah jam 17 atau jam 5 lewat 55 menit. Ya, kita lanjut ya. Terima kasih Anda yang sudah mengisi ya. Minimal Anda tersegarkan kembali ya dengan video pendek tadi ya terkait bagaimana vintage atau keuangan berbasis teknologi yang ada di dunia yang tapi Indonesia yang dia lebih kupas tadi ya. Oke, baik, saya lanjut. Oke. Ya. Bisa lihat slide? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke. Baik, kita Oke. Kita lanjut. Jadi sebenarnya vintage atau keuangan berbasis teknologi dengan video pendek tadi yang kita sudah sempat nonton bersama gitu ya, atau nanti saya kasih juga ya nanti link YouTube-nya Anda bisa nonton sendiri di apa namanya media gadget Anda masing-masing. Vintage itu kan 2 kata dasar, finansial and teknologi atau keuangan berbasis teknologi itu ada 2 sub besar. Ada omong soal manajemen keuangan dan vintage. Sehingga perlu kita tahu sedikit kita bahas ulang tentang finance. Memang tidak banyak, tapi saya pikir Anda sudah cukup dalam kepala ya. Kalau bicara soal keuangan itu omong apa saja, bicara apa saja. Ya. Manajemen keuangan sendiri itu kita pisah bagi 2. Ada manajemen, ada finance. Manajemen saya pikir Anda sudah belajar ya. Dulu mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Sekarang kita ubah namanya pengantar manajemen dan bisnis. Itu bicara soal atau terkait terkait seputar POAK ya, planning, organizing, actuating and controlling. Bagaimana kita merencanakan, kemudian bagaimana kita mengorganizing, bagaimana kita
melakukan sampai kita evaluasi. Ya sama juga di finance atau di keuangan, manajemen keuangan, itu proses POAK itu tetap berlaku, tetap jalan. Hanya saja konteksnya yang kita bahas itu omong finance atau keuangan. Ya kalau keuangan itu bicara dua hal atau tupoksi besar. Soal dana ya yang ada di perusahaan dan asetnya. Aktiva atau kekayaannya. Berarti kalau manajemen keuangan kita rangkum itu apa? Ya dia fungsi POAK mulai dari perencanaan, pengelolaan, ya, penyimpanan sampai ke pengendalian terhadap apa? Dana yang ada di perusahaan, semua dana yang masuk maupun keluar dan aset. Aset ini kan adalah kekayaan ya atau kita sebut di akuntansi dengan istilah aktiva. Gitu. Yang dimiliki oleh satu perusahaan. Berarti kalau ngomong soal finansial teknologi ya kita tidak luput dari manajemen keuangan ini apa sih sebenarnya. Gitu. Nah terus tujuan keuangannya apa? Ya pasti memakmurkan kekayaan pemegang saham. Itu sudah pasti. Berarti kalau secara lurus ya tanpa kita tambah dengan teknologi, manajemen keuangan atau finansial itu soal bicara bagaimana kekayaan pemegang saham itu diprioritaskan. Bagaimana manajer itu bekerja, ya, bertindak dan melakukan keputusan-keputusan yang nantinya akan berdampak pada kekayaan dari pemegang sahamnya itu. Nah, kalau kita bahas di manajemen keuangan itu kan panjang. Kita bahas agensi di mana bisa saja tujuan pemilik dan pengelola itu jadi beda, manajer dan pemilik perusahaan itu jadi beda, bisa jadi gitu, sehingga timbul konflik dan seterusnya yang kita belajar di finance. Cuman kali ini atau di mata kuliah ini kita tidak hubungkannya dengan finance secara utuh gitu. Kita ambil irisannya, keuangan itu kita bahas atau kita diskusikan dengan teknologi. Sehingga Anda perlu tahu apa sih itu teknologi. Kalau kita baca literatur, kita cari literatur, intinya teknologi itu adalah keseluruhan sarana, baik itu yang kelihatan ataupun tidak, yang menyediakan barang-barang atau apapun itu bentuknya, yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan manusia. Ya, bagi Anda yang telah melewati sains dan teknologi, sains teknologi dan bisnis, saya pikir itu kita sudah bahas panjang sekali di STB itu bagaimana teknologi itu intinya memudahkan pekerjaan manusia. Itu kan? Contoh misalnya, yang sederhana saja, semua saat ini kita pakai itu teknologi, handphone. Itu kan teknologi. Apa sih manfaatnya? Apa yang barang itu tuh apa sih manfaatnya bagi kelangsungan dan kenyamanan manusia? Yang pertama komunikasi kan sangat terbantu. Anda bayangkan kita mundur 30 tahun, 40 tahun ke belakang, di mana teknologi handphone itu belum terlalu maju seperti saat ini. Gitu. Makanya saya pernah lihat, Anda juga mungkin pernah lihat ada yang buat ilustrasi pakai gambar meme atau pakai video begitu. Anda bayangkan pandemi COVID-19 terjadi di 20 tahun lalu gitu. Itu yang terjadi, kita menggunakan bosan di rumah ya, karena gadget belum ada, internet belum selancar, teknologi belum semaju seperti saat ini. Gitu. Jadi irisannya manajemen keuangan ya, partnya manajemen keuangan kita tidak bahas secara utuh, tapi justru kita koneksikan atau kita hubungkan dengan yang namanya teknologi. Jadi dua perpaduan ilmu ini muncul di sini. Gitulah. Dulu di manajemen keuangan kan kita bicara murni itu. Kita tidak, memang ada part kita omong fintech, tapi itu kan bagian kecil di pertemuan terakhir. Kalau Anda ingat saya selalu bahas soal fintech. Tapi fintech kali ini kita bahas dalam ranah yang lebih besar. Gitu. Kalau dulu keuangan kita bahas apa? Capital structure, kita bahas capital budgeting, kita bahas soal manajemen modal kerja, kita bahas soal penilaian surat berharga, mulai dari obligasi, penilaian saham preferen, saham biasa, kita bahas secara utuh finance. Tapi kali ini yang kita bahas itu bukan hanya finance, tapi financial technology, ya.
kita menghubungkan antara ya manajemen keuangan dengan teknologi. Tadi saya pikir di video yang sudah dijabarkan sebelumnya itu dengan sangat jelas ya, dia mengumumkakan soal finansial teknologi ya. Gitu. Sampai apa sih yang orang tidak puas dari vintage? Orang pikir vintage itu kayak bagi-bagi uang gratis, kan tidak. Prinsipnya sama, hanya saja mengubah bentuk yang konvensional zaman dulu ke bentuk yang lebih menggunakan teknologi di zaman sekarang. Gitu. Nanti kita minggu depan itu kita akan kupas tuntas selama 3 minggu, 3 pertemuan kedua, ketiga, dan keempat, omong soal bagaimana terjadinya evolusi terkait finansial teknologi. Itu kita akan kupas nanti. Bagaimana sih zaman dulu gitu. Nanti ada juga saya kasih beberapa ulasan video-video yang juga menarik soal pembahasan vintage itu. Ya. Dan berkembangnya vintage itu seperti apa kita akan bahas sama-sama minggu depan. Gitu. Nah, kemudian dari gambar ini kita bisa lihat ya. Oh, kita kuliah sampai jam berapa ya? Jam 6 berapa ya? 40 ya? 7:10, Pak. Oh, 7 lewat 10 ya? Iya, Oke. Pak. Dan kita masih panjang ya. Saya lanjut ya. Jadi Ibu Ketua kelas sementara presensi ya. Tolong ya sementara. Sufri? Siap, Pak. Siap. Sementara presensi ya. Iya, Pak. Oke, good. Kayaknya habis slide ini kayaknya selesai, tapi saya kurang tahu, nanti kita lihat. Nah, kita lanjut bahwa tadi seperti saya bilang, jadi keuangan itu kita dibahas di mata kuliah ini tidak sendiri. Dia kita iriskan, kita hubungkan dengan yang namanya teknologi. Sehingga kita lihat di sini bagaimana kekompleksan ya. Kompleks itu kalau bahasa Anda mungkin keribetan ya. Keribetan dari bagaimana bentuk transformasi pada industri keuangan. Jadi di lingkaran tengah, di bagian tengah itu kan bicara soal complexity atau kompleksitas dari transformasi industri keuangan. Anda lihat apa yang terjadi? Apa ini di sini nih? Coba ada yang bisa baca. Jelas ya gambarnya ya? Jelas, Pak. Apa dia bilang sini? Ini COVID lagi. COVID-19 disaster. COVID-19 disaster atau bencana yang namanya COVID-19 di tahun 2020. Itu yang namanya COVID itu berhasil melakukan perubahan besar. Saya pikir bukan hanya soal industri keuangan ya, vintage ini, tapi dia mengubah bentuk hampir semua industri. Pendidikan pun rasa gitu ya. Kita kalau tidak ada COVID ya di 2020 itu awal di Indonesia ya, kita awal 2020 Maret ya kalau tidak salah. Saya pikir tidak mungkin hari ini kita akan di depan laptop atau di depan HP masing-masing. Ya, Anda mungkin akan ada akan di dalam kelas. Dan bisa jadi mata kuliah yang namanya keuangan berbasis teknologi ini tidak ada. Tidak ada ini mata kuliah. Gitu. Bisa saja ini mata kuliah tidak akan ada. Nah, jadi Anda lihat bagaimana COVID-19 itu berdampak besar terhadap kekompleksan. Kalau kita bicara di vintage, apa dampaknya? Anda lihat sekarang, ya perilaku orang berubah dari dulunya konvensional, bertransaksi secara konvensional, diubah. Ada bayar uang kuliah sekarang, semua tidak ada lagi di antri di keuangan. Anda lakukan pembayaran lalu konfirmasi WhatsApp gitu, selesai. Tidak ada lagi Anda ke bank semua sudah lakukan secara digital ya, secara teknologi. Gitu. Terus Anda lihat apa lagi yang terjadi selain COVID ini? Ada hal yang di sini disebut dengan pressure on price, tekanan harga. Ya. Kalau kita transaksinya manual gitu ya, kita tidak menggunakan teknologi itu costly, mahal.
dengan adanya teknologi itu tadi, layanan keuangan ini atau finansial ini menjadi jauh lebih murah. Gitu. Makanya nanti Anda itu ada satu tugas di pertemuan, saya lupa ya. 4 kalau tidak salah nanti itu, atau pertemuan 5, itu Anda melakukan investasi. Jadi satu kelas manajemen keuangan wajib melakukan investasi di pasar modal dengan menggunakan gadgetnya masing-masing. Ya. Dengan handphonenya masing-masing. Dananya ya pasti dari Anda dong. Tapi kalau Anda nanti hitungannya itu return yang Anda hasilkan di akhir semester. Berapa? Ya, makanya saya latih untuk bisa mengambil keputusan untuk memilih saham yang tepat. Sehingga investasi yang Anda hasilkan juga nanti bagus. Gitu. Dan itu sebenarnya uangnya tidak banyak-banyak. Jadi mulai sekarang saya kasih pesan memang simpan atau tabung uang Anda 100.000. Ya. Simpan tabung. Bisa dengar suara saya dengan jelas ini? Bisa Pak. Bisa, Pak. Jadi Bisa, tabung uang 100.000 kita akan lakukan transaksi saham, ya. Tapi itu atas nama pribadi Anda masing-masing, ya. Saya mau eksperimen, kira-kira Anda bisa tidak ya mengambil keputusan. Dan itu nanti kalau setelah kuliah kelas Anda silakan lakukan investasi itu sendiri gitu. Jadi itu tugas yang saya pikir satu sisi manfaatnya buat pribadi Anda oke, buat tugas juga good gitu. Karena kita tidak semester 8 itu bukan, atau ada di tingkatan akhir itu 7-8 itu bukan hanya retorika ya, bukan hanya angan-angan belaka, tapi kita sudah pada level yang tinggi dan bukan hanya wacana atau pemikiran saja, tapi sudah pada eksekusi. Setelah kelas Anda mau lanjutkan, silakan Anda mau. Tapi kita bukan berjudi ya, kita nanti saya akan perkenalkan ke Anda ya platform untuk kita bertransaksi, ya, bertransaksi secara online, ya. Dan itu pasti resmi ya, bukan abal-abal. Ya. Tapi Anda harus mulai dari sekarang kumpul-kumpul uang ya. Kalau dikasih jajan sama orang tua 20.000 ya kita simpan nanti kan, atau 30 atau 50 dua kali saja sudah dapat 100.000. Anda simpan, nanti kita investasi. Bisa ini ya? Bisa tidak? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Bisa, Pak. Karena investasi itu menguntungkan. Tapi itu tadi kita ya bukan investasi langsung 1 juta, memang janganlah. Kita investasi kecil-kecil. Sampai tahu gara-gara itu nanti Anda bilang nanti semester depan, wah Pak, bersyukur gara-gara tugasnya Pak saya bisa dapat return, dan return itu saya bisa pakai untuk uang kuliah. Kan itu bahagia ya, efek tugas tapi berdampaknya panjang, dan Anda jauh lebih peka dengan platform digital atau menggunakan transaksi secara digital atau vintage. Kemudian ada needs of better response time. Jadi saya pikir itu jadi satu masalah waktu ini ya. Kalau Anda, mungkin saya tidak tahu Anda rasakan tidak, tapi zaman dulu saya ingat kalau mau kirim uang zaman saya sebenarnya sudah cukup enak sih. Zaman sebelum saya itu katanya kalau kirim uang itu berbulan-bulan gitu. Kemudian dipangkas sampai sekarang real time gitu. Nah, itu bentuk kenapa sampai bisa terjadi transformasi pada industri keuangan. Orang nggak mau lambat-lambat gitu. Dulu kirim uang 3 bulan. Jadi Anda bayangkan mau regis bulan September ini Anda sudah harus minta dari jauh-jauh hari untuk dikirimkan. Kalau tidak susah gitu. Tapi sekarang on the time gitu. Pada saat sekarang Anda kirim, pada saat sekarang juga sampai pengiriman Anda. Yaitu tadi ya. Needs of better response times. Itu. Kemudian Anda lihat wither set of criteria to consider. Jadi ada hal-hal yang tadi ya concern. Orang tidak suka antri, orang tidak suka menunggu gitu ya. Panas-panas gitu ya di depan ATM antri gitu. Orang tidak mau. Gitu. Saya maunya based on click gitu ya. Dasarnya klik. Kemudian, tadi sempat singgung soal data
personal. Tadi sempat disinggung di video kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, sekarang bagaimana dengan perilaku Anda? Saya lihat kemarin banyak yang data-data pribadi, misalnya habis vaksin, dengan seenaknya aja dia upload di media sosial. Ada yang ijazahnya itu diupload dengan nomor seri ijazah dan itu bahayanya minta ampun loh sekarang. Maksudnya zaman sekarang ini Anda kayak tidak care dengan data personal. Tadi dia bilang jangan asal centang toh. Nah, saya tanya Anda baca tidak itu syarat-syarat kalau Anda mau install sesuatu, apalagi yang berhubungan dengan teknologi pada handphone Anda? Apakah Anda langsung centang saja tanpa baca? Coba Baca jujur. dulu, Pak. Oke, ada yang baca, ada yang asal centang. Kalau Ali mungkin baca ya, niat sekali Ali baca. Langsung setuju, Pak. Langsung setuju, Otni langsung setuju. Kita tanpa pikir panjang langsung centang gitu. Tanpa kita apa ini? Sebaiknya mulai sekarang ubah perilaku itu. Ya. Simple aja, sederhana, dari hal-hal kecil. Pernah tidak Anda beli produk itu Anda baca belakangnya? Itu kandungannya apa saja, unsurnya apa saja. Pernah tidak? Sekali aja. Pernah tidak? Pernah, Pak. Atau Anda Pernah. ya? Karena Pak. Tapi kebanyakan Oke. Tapi kebanyakan Anda lakukan baca dulu atau langsung Anda tarik produknya tanpa baca? Sudah ambil baru Baca baca, Kebanyakan Pak. Pak. Pas mau makan baru baca. Sudah ambil baru baca, Pak. Pas sudah buka baru tahu keluar, Pak. Nah, itu dia tadi. Kita tidak, ya itu tadi saya bilang, budaya. Kita memperbiasakan hal-hal tadi. Saya tidak tahu, entah dari dulu. Pokoknya itu harus dibaca dulu saya. Lihat semua. Mau beli apa saja. Gitu. Entah dia produk, kalau produk yang sudah saya sering beli mungkin saya kurangi untuk membaca. Tapi ketika dia kemasannya, tampilannya berbeda dengan sebelumnya, itu mengundang saya untuk lihat. Gitu. Apalagi produk baru, aduh. Tidak mungkin saya ambil keputusan itu tanpa melihatnya. Sama juga dengan aplikasi-aplikasi yang akan kita install, terutama soal vintage gitu kan. Makanya saya lihat kemarin itu ada yang terkena kasus-kasus ya pilih vintage juga ya, kita pilih vintage jangan yang abal-abal. Tadi dia bilang hati-hati yang sudah terdaftar OJK dong, Otoritas Jasa Keuangan. Kadang kita main asal install vintage tapi ilegal ya. Nah kayak gitu tuh, itu tuh hal yang cukup sensitif ya, personal data ya, proteksinya gitu ya. Gitu. Kadang saya pernah punya kasus teman dosen gitu ya, dia pakai pinjol namanya, pinjaman online, itu ya ilegal. Gitu. Akhirnya dia bisa sadap semua nomor handphone termasuk nomor saya dan kawan-kawan kita di dosen di Untriswina itu untuk bisa mengakses nomor kita, terus SMS atau kasih info bahwa teman kita itu ada pinjaman di situ. Tolong kasih tahu. Nomor kontak saya yang saya tidak sebar sembarang aja bisa sampai segitu. Gitu. Yang kasus kemarin Anda tahu tidak? Nama saya dipakai untuk sama angkatan 2021 ya. Katanya saya disuruh isi pulsa angkatan 2021. Kenal saja saya tidak. Dipakai namanya. Itu gara-gara tadi mungkin saya lalai dengan personal data saya. Makanya saya tidak terlalu menyukai kalau misalnya kayak sekarang ya, kita belajar online ini kan kita nomor WA kita kan akhirnya tersebar kemana saja. Tapi itu tidak ada privasi, apalagi kalau sudah WhatsApp itu tidak ada privasi. Nah, kayak gitu kan. Anda lihat WhatsApp itu pernah punya masa penurunan penggunaan WhatsApp, akhirnya Telegram dan dulu itu naik itu. Setelah kayak seolah-olah dia mengabaikan soal personal data gitu. Itu juga sangat-sangat berdampak ya pada transformasi industri keuangan. Kemudian ada apa? Risiko manajemen, yaitu pasti gitu. Ketika kita pindah cara konvensional ke cara yang tadi. Makanya tadi di video kan dia menerangkan ada peluang,
Tapi ada hal yang baik ya, di satu sisi ada peluang-peluang, tapi di satu sisi itu juga ada hal-hal yang negatif atau bisa menimbulkan hal-hal yang kurang baik gitu. Ya. Dan itu risk management itu juga cukup mempengaruhi kompleksitas. Kemudian ada wider range of option atau bagaimana keluasan dalam pilihan. Gitu. Sekarang kan pada dasarnya ada dua bentuk ya, website atau by phone ya, dengan handphone. Tapi kelihatannya arah pengembangan sekarang kan by phone. Karena apa? Saya lebih cepat dengan handphone saya untuk make decision gitu loh, untuk mengambil sebuah keputusan itu cepat dengan handphone saya. Gitu. Daripada buka ke website, buka komputer atau buka website di handphone itu kan lama gitu. Ya, tapi dengan aplikasi ya, saya tidak tahu di handphone Anda ini kan pasti banyak juga ya Anda menggunakan vintage ya. Minimal untuk transaksi pembayaran dompet elektronik itu saya pikir kalian pasti pakai ya. Kayak seperti kita sebut merek aja ya, kayak OVO gitu ya, atau Ping aja gitu, atau GoPay bisa jadi ya, dan alat-alat transaksi pembayaran lainnya. ShopeePay gitu ya, hobi belanja itu pasti pakai ShopeePay ya, sehingga Anda bisa utang, pay later, bayar kemudian. Gitu. Sama ada more person involved ya, jadi itu ya berkaitan kalau kita tarik garisnya ini ke computing, jadi itu berhubungan dengan penyimpanan data kita ya, seperti itu. Jadi Anda lihat gambar ini yaitu menunjukkan satu area yang kompleks. Kalau kita tarik lagi ini kan penyebabnya banyak ya, sehingga bisa menyebabkan kompleksitas transformasi industri keuangan ya. Di garis-garis luar itu Anda lihat pembentuknya itu ada kayak biaya ya, ada konsumen ya, concern pada sustainability ya, compliance dan hal-hal lainnya Anda bisa baca ya. Nah, bagaimana dia berevolusi vintage ini? Bagaimana dia mengalami perubahan, perkembangan, itu kita akan bahas Senin minggu depan dan selama 3 minggu itu. Jadi kita akan part-part dan akan ada banyak juga ya tugas-tugas. Kalau di part itu kayak ada satu tugas ya, bicara soal evolusi dari keuangan berbasis teknologi atau vintage yang kita kenal dengan singkatan vintage. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jadi ada 3 hal yang kita bahas hari ini ya. Mulai dari visi misi tadi, kemudian RPS ya, rencana pembelajaran selama 1 semester ke depan kita, sampai ke penilaian dan juga literatur yang akan kita pakai gitu ya. Dan juga minimal mengenal ya dunia vintage lewat video dan juga pemaparan singkat saya di awal ini. Oke, saya pikir sampai di sini penjelasan saya. Silakan ada mungkin yang ingin Anda tanyakan ya dari penjelasan saya tadi, atau hal-hal yang masih belum jelas, saya persilahkan. Atau jangan-jangan Anda sudah tidur dengan sempurna. Terusan jaringan bermasalah. It's okay. Jaringan bermasalah, kita mau bagaimana lagi. Jangan kasih salah jaringan, kasihan. Dia sudah salah sejak pandemi ini ada. Oke. Silakan Bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada mungkin di kelas ini yang tertarik untuk angkat vintage untuk skripsinya? Kemarin anak bimbingan saya satu bukan vintage sih, tapi arahnya ke situ. Jadi dia teliti soal saya lupa topiknya, si Ayub itu.
Tapi dia risetnya di pengguna ini apa sudah ini yang BRI ini loh. BRI itu kalau di kios-kios mereka punya apa sudah namanya? Briling. Dia risetnya di Briling. Jadi dia meneliti bukan orang, tapi usernya, pedagangnya yang pakai Briling itu. Jadi itu risetnya bagus, tapi sayangnya belum dipublikasi sih. Itu karena jurnalnya agak bermasalah. Tapi kalau skripsinya ada di Perpus, Anda bisa baca. Kalau Anda mau minta ke saya juga baca, itu bagus. Kalau Anda mau lanjutkan ya risetnya soal vintage itu menarik ya, topik yang menarik. Apalagi Anda bisa ya, waktu itu kita risetnya memang singgung pandemi tapi sedikit ya, karena Briling itu kan ada sebelum pandemi ya. Anda bisa memperkuat dengan situasi COVID ini kan penggunaan vintage-nya kan jadi naik kan gitu. Nah, Anda tanya kira-kira punya masalahnya kan gini. Kalau kita bahas Medpen ya, Medpen itu kan berawal dari problem ya, masalah. Itu kan kita bisa ajukan suatu masalah ya di situ, bahwa bagaimana sih penggunaan khusus di Sumba Timur ya, penggunaan vintage di masa pandemi ini orang pakai tidak gitu. Karena buktinya kita transaksi manual di ATM. ATM itu bukan masuk vintage. Memang dia vintage tapi levelnya udah ketinggalan itu. Vintage itu udah yang mobile sekarang. Levelnya Anda mengambil keputusan based on click in your mobile gitu. Nah, topik-topik itu di keuangan menarik gitu. Kalau Anda tertarik, ya saya tidak tahu ya pembimbingnya siapa, tapi saya suka itu topik-topik yang begitu, ya, arah kekinian gitu. Kalau tertarik, kalau tidak pun tidak masalah. Tapi masa dari berapa orang ini? 61 orang mahasiswa ini ya, tidak ada yang tertarik situ, itu terlalu. Ya. Orang bilang bersama Nyo itu cepat ya. Tapi siap-siap juga seperti Sufri bilang tadi ya. Stres ya, Sufri. Tapi ada dampaknya. Ya. Kenapa Sufri? Kenapa? Tidak stres-stres amat, pas-pasan. Cuman tetap disiplin waktu. Sufri dapat sekian menit gitu. Ya ribut juga saya kalau soal waktu. Jadi anak dampingannya saya itu harus kuat ya. Sama kata-katanya saya kan kadang merasuk sumsum tulang ya. Itu ya Vira ya. Merasuk sumsum tulang terdalam. Iya, Pak. Tapi Vira ini saya dengar ada riset bersama dosennya ini. Arah-arah marketing. Kenapa masih mendua ya? Oh, sama Ibu Dona. Bagaimana risetnya? Sudah selesai? Belum, Pak. Ibu Dona kan ada sibuk. On the process. Oke. Sip. Tapi tertarik keuangan tidak nih, Vira? Sangat, Pak. Makanya ambil mata kuliah. Wah. Keuangan itu memang kaku sih, bentuknya kaku. Cuman kalau sudah dihubungkan dengan yang kayak gini, yang tadi saya cerita ya, mahasiswa bimbingan saya itu angkat soal vintage. Nanti saya tunjukkan papernya, walaupun belum publish, saya tunjukkan nanti ada part yang pas penggunaan teknologi. Kemudian kami juga kan di pengajaran sekarang itu kita sebenarnya dari dulu sih harus mengintegrasikan penelitian dan PKM ke dalam proses pembelajaran. Nanti hasil penelitian dia itu saya coba bawa ke kelas keuangan berbasis teknologi ini untuk Anda lihat. Karena Anda kan progresnya ke situ ya. Walaupun ini angkatannya beragam ya, ada angkatan 2019, saya lihat ada 2018, 2017 juga ada. Tapi minimal Anda harus tahu ya, riset itu seperti apa. Karena itu ranah ilmiah, kita orang akademisi yang pasti tujuannya ke sana. Karena oleh karena itu saya pikir tidak ada salahnya Anda tahu, riset keuangan yang berbasis teknologi itu apa. Nah, dan itu kita sudah mulai tahun lalu dengan Ayub. Saya pikir itu
Kita orang pertama yang coba untuk riset soal Briling itu ya. Saya pikir produk-produk finance ini yang keuangan berbasis teknologi ini banyak gitu. Misalnya dompet elektronik itu juga hal yang menarik gitu. Sekarang itu saya tidak mau lagi transaksi kayak bayar wifi, bayar listrik, itu saya tidak mau pakai ini lagi. Beli pulsa saya tidak mau pakai transaksi yang manual. Saya pakai vintage, dealing aja. Kenapa? Itu diskonnya dapat diskon kita kalau transaksi diskon. Akhirnya saya dapat diskon banyak-banyak itu. Akhirnya kita beli pulsa, kemarin katakanlah beli pulsa harga 100, dia potong sampai 30.000. Jadi saya beli pulsa 100.000 dengan harga 70.000 karena potong. Nah, yang kayak gitu tuh kan efek ke konsumen juga itu menarik ya, menarik. Kemarin juga itu ya memang bukan vintage sih, tapi mahasiswa saya sudah teliti soal niat orang pakai asuransi gitu. Niat orang pakai asuransi. Kemudian soal literasi keuangan ya. Nah, itu kita bisa kembangkan ke literasi vintage. Itu topik yang menarik. Kalau literasi keuangan kemarin dengan edukasi keuangan si siapa kemarin? Susi itu ya. Artikelnya sudah publish. Nanti saya akan coba ceritakan juga, hubungkan dengan riset ya. Biar Anda punya gambaran dan mungkin Anda tertarik gitu. Ibaratnya saya itu kayak penjual ya, sales ya. Jadi Anda ini kayak calon konsumen saya ya, calon konsumen saya dalam hal riset gitu. Saya akan jual. Wah, ya waktu jalani mereka berat juga gitu ya. Namanya riset nggak ada yang mudah. Dosen aja riset susah gitu, apalagi Anda gitu ya. Pasti susah. Tapi ingatlah, tiada hasil yang sia-sia dengan proses yang luar biasa panjang. Itu kan? Tidak ada proses yang pernah mengkhianati hasilnya. Iya. Yeah. Baiklah, saya yang panjang lebar ngomong kayaknya saya sudah selama 2 bulan tidak ngomong ceramah begini nih, kayak ya panas juga ya ketika dikasih ruang kayak gini kita diskusi panjang. Walaupunnya kelihatannya Sarah, tapi Anda kayaknya nyimak dari tadi topik ya. Skripsi gitu. Di kelas ini ada yang sudah ambil skripsi belum? Tira sudah? Sufri sudah ambil skripsi? Belum saya, Pak, biar semester depan baru ambil. Sufri belum? Berat, Pak, jadi belum ambil, berat. Oke, baiklah. Tidak apa-apa. Yanwar belum ambil skripsi? Belum, Pak, belum. Berdoa, Pak, langsung wisuda, tidak perlu skripsi. Kecuali Ali ya angkatan yang memang harus sudah skripsi sih. Yang lain yang 2018. Kalau angkatannya kita, Pak, setahunya saya Yusri, Pak. Yakin sih kita belum, Pak. Yusri? Iya, Yusri Pulu ada ambil skripsi, Pak. Yusri dengan Albert kayaknya, Pak. Dengan siapa? Albertina, Pak. Oke. Roswita dengan Rofinus nyusul, Pak. Rofinus belum? Roswita juga belum? Nur? Belum, Pak, semester depan. Nur belum? Nur Hasana? Nur? Aduh. Jorgi belum juga? Adik-adik yang medpen, adik-adik yang ambil medpen, pantau saya. Nanti kalau saya ya. saya oke. Tidak apa-apa. Yang ambil medpen, Yumi, Anjas dan kawan-kawan ambil medpen itu kalian sebenarnya sambil nyimak gitu. Kalau memang kalian tertarik dengan finance, itu kalian bisa padu-padankan dan itu bisa jadi satu topik menarik yang kalian angkat di medpen. Yang sudah lewat medpen sudah sakit kepala, jadi orang sudah lewati masa-masa itu. Sudah stres. Bukan hanya kalian, saya juga waktu ambil medpen dulu sama-sama stres ya. Jadi sekarang saya harus mengajar medpen juga. Jangan pikiran begitu ya. Kita harus positive thinking, bangun sesuatu yang positif gitu ya. Kan kalau sudah ada di tulisan kita publis itu kan kebanggaan tersendiri kan. Satu Indonesia bisa baca itu. Gitu. Kawan-kawan saya sampai bilang, wah hebat, Masinyo bisa riset dengan mahasiswa gitu. Ya sekarang lagi hobi sih, kita kolaborasi dengan mahasiswa. Maka kemarin Anda lihat saya ngajak Sufri ke internasional seminar, ngajak Astin ke seminar internasional, ya. Ada yang ke seminar nasional, ada kita publish gitu. Tapi kemarin ada yang malu-malu, Atmestika itu. Kita mau publikasi dia malu-malu gitu. Jangan malu-malu gitu.
harus ini. Santi tidak ambil ini ya, Santi tidak ada ya, tidak ambil. Oh, ada Santi. Santi, paper kita itu saya ada kasih masuk, kita tinggal lihat saja hasilnya. Santi? Oh, Santi sudah tidur. Dia ada di dapur. Oke, baik. Ibu Ketua, presensi bagaimana? Sudah komplit? Sudah, Pak. Tidak ada yang bergabung kan, dua-dua begitu. Hadir Sufrio. Oh, ada yang berdua-dua. Ketik. Oh, ada Abed itu Pak Abed. Saya dengan Abed. Oh ya, ketik Ya, di ini apa, Gerson? Oh ya, Pak. Ketik di WA. WA lagi. Ketik di kolom chat. Yang begini nih bikin emosi orang suka sabar. Oh, oke, baik kakak-kakak yang baik hati. Kakak-kakak, teman-teman yang baik hati. Nanti kalau ada gabung berdua, jangan WA saya. Pertama WA Sufri. Kedua, karena grup saya kunci ya, karena kita bicara yang penting saja. Kalau tidak penting kita tidak bisa omong di grup. Itu tulis di kolom komentar ya, nama lengkap dan NIM-nya kalian. Kasihan kakak Sufri harus Adik-adik peluang chat Sufri di WA itu biar langsung save. Iya. Memang ini. Iya kakak. Ini kakak Yanwar, dia sudah 2 bulan tidak omong, dia kumat memang. Oh, hadir. Oke, Santi. Ini, oke, sudah. Itu, Abednego. Oke. Ada lagi yang berdua-dua? Oke, kalau tidak ada, saya pikir nanti tinggal Sufri ini ya, buka kembali kampus. Hadir Pak. Sudah Pak. Sudah. Tulis, itu saya punya ketua kelas, dia sudah teruji. Jadi saya tidak ragu lagi. Dia orang kepercayaan saya dia. Gitu. Hadir. Jaringan buruk ini Pak. Sudah, jangan kasih salah Sama jaringan. Iya Pak. Pak Jurusan hadir tadi, sudah saya isi hadir. Sama seperti Makasih, apa, Ibu Ketua. Sama seperti apa? Oh, jaringan buruk. Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, atau ada yang mau ingin tanya, mau curhat, kelas perdana. Oke, kalau tidak ada lagi, kita bisa akhiri kelas kita hari ini. Bisa ya? Oke. Baik. Bisa, Pak. Baik, kalau begitu saya berhentikan dulu rekaman. Saya sedikit Pak. Oh ya, silakan. Saya tetap rekam. Oke. Silakan. Ian. Jaringan Pak, jaringan. Jelas. Saya jelas. Kayaknya jaringan. Ada yang Tidak dengar Pak. Ian, jangan bisik. Putus, Pak. Tidak dengar, Ian. Ian, ini ketik saja. Gue. Jadi kita mengenai ini materi hari ini aja Pak. Mungkin dari kami kemarin ya, Pak jangan marah, saya tidak dengar. Saya Jorgi, Ungki, mungkin ada gambar sedikit tentang ini materi hari ini karena kami itu ini transaksi beli pulsa. Ketik saja. Iya. Jaringan Pak. Saya tidak dengar baik. Ketik saja. Saya baca. Aduh, sama seperti cintaku. Janganlah. Masa
Bagaimana? Ini Pak, sabar Pak. Sarbi Oh. mau WA di saya, nanti saya baca apa dia mau Oh, sampaikan ya. apa. Oh, oke. Saya selalu menunggu kalian semuanya pastinya. Saya sok bijak ya. Tadi sebelum ini ada kuliah ya? Sebelum kelas saya? Sambil menunggu Ian. Oke. Tidak ada. Oh, Jorgi tidak ada? Tidak ada, Pak. Jorgi tinggal skripsi? Tidak, Pak. Oh. Untuk angkatan 18 kayaknya tidak ada, Pak, dari tadi. Oke. Kenapa kalian belum skripsi rata-rata? Kan suka lompat-lompat. Oh, Sufri mau ngomong apa? Tadi Ian sudah ketik. Pak, Sarbi bilang nanti saja jaringan, padahal kita setunggu sama dia. Aduh, Ian. Oke deh. Woi, Ian. Japri Kejam saja prank, Ian gitu. Japri saja. WA saya Japri saja. Nanti saya balas. Kalau itu berhubungan dengan kelas, saya akan umumkan di kelas. Kalau memang itu ranahnya personal, ya sudah kita berdua saja. Oke. Baik, ya pastilah. Saya mau ngomong ini. Kita hidupkan kamera, tunjukkan wajah tercantik